Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kasian banget jadi relawan kubu Jokowi, merasa tak dilirik untuk jadi menteri, padahal waktu pilpres dianiaya sama kubu lawan. Reshuffle Kabinet Indonesia Maju menuai banyak sorotan dari masyarakat luas, termasuk juga dari relawan yang mendukung Presiden Joko Widodo sejak Pilpres tahun 2014 yang lalu. Salah satu pendiri Bara JP, Yayong Waryono, bahkan merupakan relawan Jokowi sejak Pilkada DKI 2012. Ia pun menekankan reshuffle memang sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Yayong menegaskan seandainya diajak bicara atau diminta masukan, tentu relawan akan memberikan masukan terbaik untuk negara juga untuk Presiden Jokowi. Yayong mengungkap tanpa ada kesan sejumlah pihak berusaha menjauhkan Jokowi dengan relawan yang juga turut berjuang ketika Pilpres 2014 dan juga Pilpres 2019. Menurut Yayong lagi, Presiden Jokowi itu butuh orang-orang yang bukan hanya memiliki kualitas dan juga kapabilitas, tapi juga memiliki integritas, serta ini sih. Menurut Yayong, Presiden Jokowi butuh orang-orang yang bukan hanya memiliki kualitas dan kapabilitas, tapi juga integritas dan loyalitas tinggi, dan itu hanya dimiliki oleh relawan yang memiliki kecintaan pada Presiden Jokowi. Ada banyak relawan-relawan yang memiliki kualitas dan sangat mumpuni dalam bidangnya, tapi kalah jika dibandingkan dengan kalangan teknokrat. Namun informasi-informasi ini yang disebut Yayong kemungkinan tidak akan sampai pada telinga Presiden. Katanya kerja keras mereka sama sekali tidak terkait urusan jabatan, tapi karena kecintaan terhadap negeri ini, yang sangat percaya bahwa Presiden Jokowi dapat membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Namun jika dipercaya masuk pemerintahan, katanya mereka pun siap dan jangan ragukan kualitas, kapabilitas dan juga integritas. Semuanya akan diberikan untuk negara juga untuk Presiden. Yayong pun juga mengingatkan, tidak sedikit relawan yang menghabiskan waktu, tenaga hingga materi untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Pada Pilpres 2019, ungkap Yayong, beberapa relawan ikut menjadi korban penganiayaan oleh oknum tertentu. Yayong mengatakan setiap relawan tetap menjadi garda terdepan untuk meyakinkan publik bahwa Jokowi ini layak diberikan kesempatan memimpin 2 periode. Misalnya saat kampanye Pilpres 2019, publik tentu tahu gerak relawan dari pintu ke pintu. Melalui media sosial, bahkan ada yang sampai dianiaya pendukung dari kubu lawan. Kami pun tak gentar, tetap menjaga soliditas demi memenangkan Pak Jokowi. Walaupun merasa diajukan, Yayong menegaskan, relawan tidak akan meninggalkan idealisme, integritas, visi yang baik buat bangsa, yang saat ini terpersonifikasi pada Jokowi dan tetap berkomitmen mengawal pemerintahan. Organisasi saya PDIP sambangi Rizal Ramli, ngeluh Jokowi kini sudah tak punya hati. Organisasi saya PDIP yang berkontribusi besar terhadap pemenangan Joko Widodo, baik menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI mendatangi ekonom senior Rizal Ramli. Organisasi ini adalah Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Cakrabuana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bertandang ke kantor RR di Jalan Tebet Barat Dalam, nomor 4, Jakarta Selatan pada hari Senin 3 Agustus. Kepala Satgasus Cakrabuana PDIP Kadiman Sutedi menyampaikan pihaknya mengaku kecewa kepada Joko Widodo yang pada pemerintahan keduanya ini tidak mampu untuk mengurus rakyat. Ia mengatakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang sudah menjabat 2 periode itu sudah tidak lagi jujur dan punya hati memimpin rakyat Indonesia. Saya lihat tidak jujur, tidak ada lagi hati. Urus rakyat bukan hanya cukup pintar saja tapi harus pakai hati. Tegas sosok yang akrab disapa Yongki ini di hadapan RR. Di tengah krisis kesehatan pandemik virus corona baru COVID-19 saat ini, lanjut Yongki, pemerintah tidak lagi mendahulukan kepentingan rakyat kecil yang sudah mulai terdampak ekonominya. Sebab Jokowi beserta jajarannya hanya memberikan sembako yang praktiknya tidak merata. Hari ini rakyat butuh diurus pakai hati, bukan sembako aja dikasih yang nggak bisa makan.
Bahkan yang sangat menyedihkan, masyarakat datang ke saya, sedih, kenapa bangsa ini jadi begini? Dalam pertemuan tersebut, Yonggi membawa puluhan personel Satgas Cakra Buana PDIP dan juga menyampaikan keluh kesahnya kepada RR terkait penanganan COVID-19 yang dikerjakan pemerintah hingga hari ini. Bahkan dalam pertemuan tersebut hadir pula Laskar Betawi yang juga merasakan dan menyampaikan hal yang serupa dengan Satgas Cakra Buana PDIP. Survei LSI mengatakan 76% pemilih Jokowi Ma'ruf mengatakan ekonominya semakin memburuk. Perekonomian masyarakat Indonesia anjlok lantaran pandemi COVID-19, terutama bagi warga yang berada di zona merah. Hal itu terungkap dalam sebuah hasil riset yang dilakukan oleh LSI dan JA. Tercatat sebesar 74,8% publik mengatakan bahwa kondisi ekonomi mereka saat pandemi virus corona lebih buruk dan bahkan jauh lebih buruk dibandingkan masa sebelum COVID-19. Hanya 22,4% yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah dibandingkan dengan masa sebelum COVID-19. Dan hanya di bawah 2,2% yang mengatakan kondisi ekonomi mereka lebih baik. Ujar peneliti LSI dan JA Ardian Sofa saat merilis hasil survei bertajuk Kecemasan Publik di Zona Merah pada hari Selasa 7 Juli. Menurut Ardian lagi, kalangan yang mengatakan kondisi ekonomi buruk merata di hampir semua segmen. Baik mereka yang kelas ekonomi atas maupun wong cilik, berpendidikan tinggi maupun rendah, tua ataupun muda dan semua konstituen partai politik. Mereka yang mengatakan kondisi ekonomi buruk juga mayoritas di pemilih Jokowi Ma'ruf maupun pemilih Prabowo Sandiaga Uno. Di pemilih Jokowi Ma'ruf sebanyak 76,3% mengatakan ekonomi mereka memburuk. Sementara di pemilih Prabowo Sandiaga sebanyak 74,2% mengatakan kondisi ekonomi juga memburuk. Sementara itu pada segmen pemilih PDIP, partai pemenang pemilu sebanyak 77,8% mengatakan bahwa ekonomi mereka memburuk. Pada konstituen Golkar, sebanyak 74,2% mengatakan ekonomi mereka memburuk. Pada segmen pemilih PKS yang biasanya memilih musim kelas menengah yang tinggal di kota, sebanyak 70,7% mengatakan ekonomi mereka memburuk. 6 bulan dilanda pandemi COVID-19, tingkat kecemasan publik atas ekonomi mereka berada di zona merah. Mayoritas mereka mengatakan ekonomi mereka memburuk di atas 70% dan mayoritas khawatir mereka tak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok, yaitu di atas 80%. Sepanjang LSI dan JA melakukan survei opini publik sejak tahun 2003, tak pernah ada kecemasan publik setinggi ini. Begitu tutur Ardian Sofa. Karena itu, menurut Ardian, pemerintah sebaiknya menghindari untuk membuat kebijakan yang semakin memperburuk kondisi ekonomi warga. Kondisi masyarakat saat ini ibarat rumput kering yang mudah terbakar, sebab persepsi publik berpotensi mengubah krisis kesehatan menjadi krisis sosial dan politik. Pemerintah dibantu sektor swasta sebaiknya fokus untuk mengerahkan segala upaya menghidupkan kembali sentra-sentra ekonomi. Diketahui survei tersebut dilakukan oleh LSI dan JA secara tatap muka pada 8-15 Juni 2020, menggunakan 8.000 responden di 8 provinsi besar di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Provinsi Bali. Sementara margin of error sekitar 2,05%, survei juga menggunakan riset kualitatif yaitu analisis media dan in-depth interview untuk memperkuat temuan dan analisisnya.